Bayangkan seorang pria asal Afrika yang melintasi lautan, menembus batas ras dan budaya, lalu berdiri gagah di tengah samurai Jepang abad ke-16. Namanya Yasuke, seorang budak yang takdirnya berubah menjadi legenda. Di masa ketika warna kulit menjadi pembatas, Yasuke justru menjadi sosok kepercayaan salah satu daimyo terkuat, Oda Nobunaga. Inilah kisah nyata yang terlupakan oleh sejarah, tapi tak pernah pudar dalam semangat perjuangan dan keberanian. Tahun 1579, sebuah kapal asing berlabuh di Jepang membawa misionaris Jesuit dari Eropa. Di antara mereka berdiri seorang pria yang membuat seluruh negeri terdiam. Kulitnya legam, tubuhnya tinggi menjulang, dan kekuatan fisiknya membuat penasaran semua mata yang memandangnya. Namanya Yasuke, seorang pria asal Mozambik yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah selamanya di tanah samurai. Yasuke tiba sebagai pelayan atau pengawal dari Alessandro Falignano, seorang misionaris Jesuit Italia. Namun bukan karena statusnya sebagai pengawal ia dikenang, melainkan karena keberanian dan integritas yang ia tunjukkan, hingga mengubah statusnya dari seorang budak menjadi samurai. Tubuh Yasuke begitu tinggi, diperkirakan sekitar 6 kaki atau 182 cm. Di tengah masyarakat Jepang waktu itu, tinggi badan rata-rata laki-laki sekitar 150 cm. Tak heran, kehadirannya dianggap luar biasa. Bahkan banyak yang mengira tubuhnya diwarnai tinta karena belum pernah melihat kulit sehitam itu. Ketika akhirnya ia diperkenalkan kepada daimyo legendaris Oda Nobunaga, sang penguasa Jepang pun terkesima. Nobunaga bahkan meminta Yasuke untuk mandi karena mengira warna kulitnya adalah hasil cat. Setelah tahu kenyataannya, ia kagum. Dan Yasuke diangkat menjadi kashin, pengikut kehormatan. Di bawah perlindungan Nobunaga, Yasuke belajar budaya samurai, seni berpedang, etika bushido, dan strategi perang. Ia tak hanya dihormati karena tubuhnya yang kuat, tapi juga karena kepintaran, kesetiaan, dan keuletannya. Ia pun mendapatkan pedangnya sendiri, tanda kehormatan tertinggi. Yasuke menjadi bagian penting dalam pasukan Nobunaga, dan bahkan ikut dalam pertempuran besar seperti Tenmokuzan. Ia tak lagi dianggap asing, ia adalah samurai sejati, dengan darah Afrika yang kini menyatu dalam sejarah Jepang. Namun sejarah tidak selalu berpihak. Tahun 1582, Nobunaga dikhianati dan diserang dalam peristiwa Honnoji. Yasuke berjuang hingga akhir, namun tak mampu menyelamatkan tuannya. Ia tertangkap dan diserahkan kembali kepada para Jesuit. Setelah itu kisah Yasuke nyaris hilang dari sejarah. Tak ada catatan yang pasti kemana ia pergi. Apakah ia kembali ke Eropa bersama misionaris? Ataukah ia memilih tinggal di Jepang sebagai rakyat biasa? Yang pasti, jejaknya abadi dalam memori bangsa yang pernah ia bela. Kini, ratusan tahun kemudian, patung Yasuke berdiri megah. Tidak hanya sebagai simbol keberanian, tapi juga pengingat bahwa warna kulit tidak pernah menentukan kehormatan seseorang. Dari Afrika ke Jepang, dari budak menjadi samurai, kisahnya menembus batas ras dan sejarah. Yasuke mengajarkan kita satu hal, sejarah bukan hanya milik para raja dan bangsawan, tapi juga milik mereka yang datang dari jauh, yang gigih, setia, dan berani untuk berdiri meski dunia belum siap menerima. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Yasuke ini? Apakah ia pahlawan, simbol keberanian, atau justru bukti bahwa sejarah dunia lebih berwarna dari yang kita bayangkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa share cerita ini agar semakin banyak yang tahu.